tahun ini gue mau kayak gini, itu gue bener-bener kayak gitu. Tapi ada satu momen dimana gue ngerasa kalau kadang sesuatu tuh yang nggak harus berjalan kayak apa yang lo mau. Welcome back to Staycation Talks by Idemate. Bareng gue Manacika Anisti. Hari ini gue bakal ngobrol bareng sama Top 6 Indonesia's Next Top Model, Monica Bajunaid. Hai. Aku panggilnya Monica kan, bener. Boleh, Monica. Pasti banyak juga yang fans juga nih sama Monica karena nontonin INTM. INTM. Jadi tim Monica. Tim Monica. Dan waktu INTM itu pas umur berapa sih? Berarti baru-baru ini kan ya? Baru banget sebenarnya tuh ikut INTM di umur 24. 24 tahun ya? ya? Cuma emang karena akhir-akhir jadi kayak udah di-announce-nya di 25. Jadi kayak nggak merugi ya. Tapi maksimal umurnya berapa sih kalau di situ? Maksimal tuh 27. Kalau nggak salah 27 bisa kalau ya? salah. Tapi aku tuh secara personal emang kenal kamu tuh gara-gara Abang None, ya kan? Apnon. Monica nih, aku kenalnya tuh awalnya Apnon. Ternyata Monica tuh lolos sampai 15 besar. Jadi 15 kan besar? iya dari finalis, dari ya daftar dulu biasa sampai iya daftarnya bareng makanya iya, bisa kenal. Terus habis itu lolos sampai 15 besar. Jadi 15 pasang. Oh, 15 abang, 15 none. Apnonnya Jakarta Timur, Jakarta bener ya? Itu tahun berapa, Mon? Aku tuh Apnon 2018. 2018 ya? 2018, berarti umur kamu tuh waktu itu berapa ya? Aku 20. Masih 20 kan? Iya. 20 berarti udah kuliah. Kamu udah. Juga dokter gigi ya sekarang, dokter muda. Awal mulanya kamu pengen jadi dokter apa sih, Man? Sebenarnya sesimpel kayak senang aja ngeliat orang tuh pakai snelly putih. Oh, kayak iya. itu kan gimana ya, ngeliat orang pakai snelly putih, ih kok kayak keren gitu. Tapi yang mendasari banget nih, Cik, kayak pas abahku masih ada, itu tuh kayak setiap hari di rumah sering aja kayak tiba-tiba rumah tuh rame karena gigi palsu abah hilang. Itu sering banget. Iya, jadi karena abah kamu pakai gigi palsu. Pakai gigi palsu, pakai gigi tiruan. Jadi kayak tiba-tiba pagi-pagi abah manggil mama kan kayak, "Herta, gigi palsu saya mana?" Gitu-gitu terus kayak, dan itu selalu tiba-tiba kebuang. Aku kan kayak, kenapa sih nih gitu. Dari situ aku kayak pengen ini one day nih kalau aku jadi dokter, ya udah abah gigi palsunya pengen bikinin. Wih, berarti emang terinspirasinya dari keluarga juga ya. Dari keluarga. Walaupun di keluarga tuh aku doang anak IPA. Oh iya. Kamu berapa bersaudara sih? 5. Oh 5. Kamu anak keberapa? Terakhir bungsu. Oh bungsu. Kakaknya ada yang cowok, ada yang cewek atau? 3 cowok, 1 cewek, dan mereka semua sosial. Oh. Anak IPS semua. Jadi yang interest ke dunia dokter cuma kamu doang ya? Oh, kira tuh kayak satu keluarga ya dokter semua. Dokter semua. Ya enggak ya? Oh oke. Nah ini karena kita staycation di sini, aku kepo dong. Kamu sebelum tidur night routine-nya ngapain aja sih? Jujur ngapain ya? Aku juga pengen ikutan. Kalau pengen tahu seorang Monica nih kalau misalnya sebelum tidur tuh ngapain aja? Aku nggak yang kayak secewek itu, bener-bener yang ngikutin night routine terus skincare, kayak ada step-stepnya. Enggak, aku kayak yang aduh kalau capek ya udah tidur gitu. Tapi ini jadi promosi ya nanti. Cuman ya nggak apa-apa. Ya gosok gigi aja yang penting gitu kan. Gosok gigi ya udah gitu. Gosok gigi, cuci muka, yang penting tidur tuh ya udah kayak dalam keadaan sehat aja kulitnya. Nggak yang perlu harus kayak gimana-gimana. Cuman kalau tidur terus wangi itu kayak menurut aku kayak lebih enak aja. Iya, tapi banyak banget kita yang kasih tahu night routine-nya tuh pakai parfum. Iya, emang karena suka wangi-wangi. Kamu lagi bawa parfum ya? Iya, aku lagi bawa parfum. Termasuk aku. Kamu sukanya bau-bau apa kalau parfum? Aku tuh sukanya yang apa ya, bau-bau yang manly gitu. Oh iya? Sih. Aku nggak suka wangi vanilla gitu. Yang fresh gitu, yang kayak buah-buahan gitu. Enggak. Oh iya? Iya. Coba aku mau cium dong. Boleh, silahkan. Coba deh, kamu suka nggak? Oh iya, coba banget ya. Kamu tipe parfumnya yang kayak gini? Iya. Kayak maksud aku kalau yang kayak vanilla, terus yang cewek fierce banget gitu ya. Kamu tuh suka yang kayak berani gitu ya. Jadi kalau orang nyium tuh kayak, classy nih cewek gitu ya kan. Oh, jadi karena kayak udah nggak cocok aja girly di umur segini gitu. Oh, tapi emang kayaknya kamu tuh kelihatannya ini ya. Apa tuh? Tomboy gitu ya. Tomboy iya, nggak yang secewek itu lah. Oh, jadi kayak
kalau perintilan-perintilan skincare kayak agak kurang interest gitu ya. Iya, bisa dibilang. Tapi ya pakai tetap, cuman enggak yang kayak ngikutin banget gitu-gitu. Enak kok. Aku suka banget. Kamu biasanya pakai di mana kalau mau tidur? Pakai di rambut gitu. Atau Di rambut enggak sih, jarang. Lebih kayak ya udah di sini. di sini aja terus udah tidur. Iya, di sini Banyak sama banget di sini terus ya udah. Yang penting kayak at least pas tidur tuh kita kayak dalam keadaan wangi gitu. Enak gak sih? Iya, bener-bener. Menurut aku ya, Iya. tidur tuh adalah momen yang krusial banget. Iya, Kayak iya. please jangan ganggu nih gitu. Karena kayak kita lagi mau istirahat gitu, Iya, dan iya. istirahat itu dalam keadaan wangi, enak. Jadi bangun-bangun juga kayak semangat. Iya benar-benar. Apalagi besoknya bangun pagi lagi Iya. gitu kan. Dan sekarang lo lagi koas juga ya berarti. Koas udah berapa lama koasnya? Koas tuh udah 2 tahun sih, mau 3 tahun. Nanti kita bahas seputar dokternya, seputar karirnya. Tapi sebelum itu kita main This or That bareng Monica. Harus pilih salah satu, oke? Yang pertama, dikenal sebagai dokter atau sebagai model? Dikenal sebagai dokter atau dikenal sebagai model? Ricky sih. Harus salah satu. Maksud aku gimana ya? Udah kayak bisa di skip? Nggak bisa, harus dipilih salah satu biar besties yang nonton tahu nih Monica sebenarnya interestnya di mana sih, karena interest kamu banyak banget kan. Kalau dibilang dua dunia itu aku cintain, iya sih, karena kayak ada momen dimana aku nggak ada job nih, lagi nggak fokus di dunia modeling gitu, atau dunia entertain, itu yang kayak kok kangen ya runway gitu. Aku kan kemarin tuh sempet off gitu kan Ci, kayak yang aku tuh nggak runway yang kayak terus jalan, terus pas Apnon tuh kebetulan aku disuruh ngajarin catwalk tuh kemarin. Jadi kayak ada momen aku kok kangen runway, kangen banget nih runway di stage pakai baju desainer apa gitu-gitu. Terus kayak, tapi kemarin juga aku sempet off di koas aku kan, yang cuti itu. Oh, kamu cuti juga koasnya berarti? Pas aku ikut NTM tuh aku cuti kan. Oh iya. Dan itu aku kayak kok kangen nyabut, kangen ketemu anak-anak kecil nih, pasien-pasien anak yang kayak kalau mau nyabut mereka atau nambut mereka udah yang kayak aduh harus kesabaran ekstra, terus merekanya juga yang kayak nangis-nangis dulu apa segala macam gitu. Berarti lo tuh nggak bisa yang kayak kosong dikit gitu ya? Iya, nggak betah. Pengen gerak gitu, pengen banyak interestnya karena nggak bisa gabut gitu Iya, ya. Jadi yang mana nih? Nah itu dia, dari tadi udah kayak aduh kita Jadi ajak lebih jalan-jalan dulu lebih biar nggak condong ingat. kemana? Lebih pengennya dikenalnya apa? Kirain udah lupa sama pertanyaannya. Jangan dong, pilih dulu. Dokter sih, karena Dokter. mungkin itu yang udah diusahakan lama banget ya, kayak yang apa? Banyak perjuangan di situ ya. Oke. Pengennya dikenal sebagai dokter supaya bisa ngebantu orang juga kan. Membantu orang, dan juga kayak orang tuh udah pasti tahu aku model gitu. Iya ya, otomatis kan udah tahu juga ya, soalnya udah top 6. Ya, jadi kayak nggak perlu di-announce lagi, udah kayak oh ya udah gitu. Oke. Nah yang kedua, dibebasin mau jadi apa aja tapi cari uang sendiri, atau ditentuin orang tua tapi nggak perlu mikirin tentang finansial. Gimana ya? Ini tuh fun fact ya. Iya. Aku tuh nurut sama orang tua. Terlepas dari nggak perlu nentuin finansialnya ya. Aku anaknya yang kayak mungkin karena bungsu Cik. Oh iya. Karena bungsu, jadi kayak ya udah nurut aja Iya, lah ya, benar. otomatis juga diturutin sama orang tua ya. My mom tuh kalau bilang misalkan Mon jangan pergi gitu, aku ngerasa kayak udah jangan pergi, kalau pergi nih takut ada apa-apa gitu. Jadi kayak yang ya udahlah, dan juga alhamdulillahnya orang tua aku tuh bukan tipe yang kayak harus A gitu. Aku bisa ngomong, bisa discuss gitu. Aku manggil mamaku Mamci kan? Iya, Mamci. Mamci. Oh iya. I call her Mamci kan, mami cantik gitu. Jadi kayak aku bisa ngobrol, mah Monik tuh nggak suka gini gitu. Oh jadi bisa discuss gitu ya sama orang tua ya. Jadi orang tua juga nggak dengerin, bukan yang kayak ngedikte otoriter gitu ya. Jadi makanya kalau ada pilihan ditentuin, Mon kamu A, ya udah aku kayak ya udah oke. Jadi mendingan ya udah nurutin orang tua aja. Ya emang enak sih nggak mikirin finansial ya, daripada kayak batu tapi kayak usaha sendiri. Gitu. Terus yang ketiga, pilih lingkungan yang positif tapi circle-nya gitu-gitu aja, atau circle yang agak negatif tapi circle-nya nggak main-main. Negatif tapi nggak main-mainnya dalam artian koneksinya banyak gitu, tapi memang nggak positif, nggak sepositif itu, nggak sepositif yang lo bayangin gitu.
Kalau aku sih ya kedua sih, karena koneksi itu nggak bisa dibohongin, itu bakal nolong kita sih ke depannya. Kalau lo gimana? Iya sama yang kedua, karena mau kayak gimana pun lingkungannya, walaupun ya peran lingkungan tuh ada kan, besar banget, tapi kayak at the end of the day ya diri kita. Iya kan? Gitu, lo mau ikutnya ke arah mana, lo kontrolnya mau di kita. Iya, gitu dan itu ya diri kita sendiri gitu. Jadi kalau misalnya emang circle-nya negatif atau ngajak-ngajak kita ke hal yang negatif, ya udah yang kontrol kita sendiri. Iya benar, gue juga pilihnya yang kedua. Oke, yang keempat, bisa putar waktu dan bisa merubah segalanya, atau jalani hidup ke depan aja tapi makin glow up. Gue yang kedua sih, jelas. Kayak ya hidup tuh jalanin aja gitu, nggak perlu ada yang disesalin gitu. Kalau gue ya, maksudnya kayak ya udah kejadian dan pada saat itu gue melakukan itu kan gue udah berpikir dong. Iya. Gitu. Jadi kayak makanya kalau buat apa gitu ya udah move on aja. Move on aja. Nah yang terakhir nih, akhirnya terakhir juga. This or that, cowok Arab atau cowok Indo? Nah ini basis yang di luar pasti penasaran. Monica tuh, kan Monica keturunan Arab kan, iya kan? Nah kalau kamu personal, lo tuh lebih pilih cowok Arab atau cowok Indo? Aduh gimana ya? Nanti jawaban gue ada hashtag hari patah hati. Iya, nggak apa-apa. Jadi langsung terseleksi dengan cepat. Sebenarnya terlepas dari apapun nih ya, terlepas kayak dari ya jodoh tuh Allah yang menentukan gitu. Tapi kalau bisa milih, ini sih sebenarnya perkataan nyokap gue. Iya. Jadi kayak pas cerita-cerita sama nyokap nih, kata nyokap gini, kan ngomongin ya, Mi lagi ada gini gitu, ada cowok gini gitu. Tapi Mon, kalau Abah sih pengennya kamu sama Arab ya gitu. Ya apalagi kalau Abah masih ada gitu. Itu jadi makin kayak orang tua pengennya sama Arab juga sebenarnya. Ya kan emang keluarga Arab pasti pengennya sama Arab juga ya. Tapi gue tuh awalnya mikir kayak kenapa gitu kan. Cuman ya menurut gue nih, karena sekedar biar cocok sih Cik. Karena makin sini kita nyari yang sefrekuensi kan. Dan kalau sama-sama Arab kayak dari makanan, yang udah paham cara ya, ngomong dan sebagainya tuh kayak nyambung adatnya, aja gitu. Ya. Kan kayak udah tahu, oh misalkan Arab ada tradisi gini. Mungkin kalau buat yang bukan Arab jadi kayak kok kayak gituan sih, ngapain, nggak penting. Iya, nanti harus ngejelasin lagi. Harus kayak gini loh keluarga gue, capek lagi. Jadi gitu pilih cowok Arab, ikut orang tua berarti ya. Itu cuma di sini ya, gue jawab kayak gini. Iya. Nih udah pasti pada nungguin banget karena jawabannya cuma di sini. Karena kalau dilihat-lihat ya, dan orang-orang juga pasti tahu minatnya Monica nih banyak banget gitu ya. Kayak dari model, dari modeling, dari dokter juga, yang dimana sekolah dokter itu tuh nggak gampang dan nggak cepat gitu kan, prosesnya lama. Apalagi dokter gigi banyak perintilannya apa segala macam. Gimana sih caranya Monica supaya produktif setiap harinya? Time management sih, itu udah pasti kunci banget. Kayak lo harus tahu skala prioritas lo apa gitu. Jadi kayak ya apa yang mau didahulukan, apa yang enggak, dan jangan sampai ada kata harusnya gue ngelakuin ini dulu gitu. Berarti time management tuh penting banget, apalagi sekolah dokter tuh nggak gampang ya kan. Apalagi si modeling ini juga INTM itu kan emang harus 24 jam kan kamu di situ, dan gimana caranya ngontrol itu semua? Tadi kan udah jawab time management, skala prioritas, dan satu lagi tuh kalian harus tahu sih kayak goals kalian tuh apa gitu. Kalau hidup belum tahu gue tuh mau jadi apa, mau ngelakuin apa, itu ya bakalan susah. Jadi kayak misalkan ya Cik, udah ngelakuin setengah jalan karena goalsnya nggak jelas, jadi dia kayak ya udah deh, udah pernah juga nih gitu kan. Tapi kalau tahu goals lo ya pasti bakalan kayak ini gue semangat nih, gue mau apa, gue mau jadi dokter misalkan, gue mau IPK berapa, gue mau di INTM tujuannya apa gitu ya, itu udah harus jelas. Lo tuh orangnya yang kayak terorganisir gitu ya? Kayak misalnya lo mau apa, to do list gitu lo kayak gitu? Oh, jadi lo suka nulis, suka kayak oke. Berarti emang kalau pengen kayak Monica ya, punya interest banyak tapi tetap ke jalan semua, emang harus to do list. Dan ada nggak sih kayak target 5 tahun ke depan gue mau apa gitu? Kayak gitu nggak sih? Ada sih, tapi nggak tahu kenapa nih ya. Gue tuh kan termasuk orang yang visioner dan
gue mau jadi ini, di tahun ini gue mau kayak gini, itu gue bener-bener kayak gitu. Tapi ada satu momen dimana gue ngerasa kalau kadang sesuatu tuh yang nggak harus berjalan kayak apa yang lo mau. Gitu. Oke kan? kok kayak gitu gitu. Nggak apa-apa karena kita nggak tahu nih kayak kanan kiri kita ada apa gitu. Kita lagi jalan bener aja bisa tiba-tiba jatuh gitu kan. Karena rencana Tuhan juga beda-beda gitu. Nah, sebenarnya gue personal gue nggak suka yang terlalu to do list banget atau yang kayak target gitu, karena menurut gue ada juga intervensi dari eksternal gitu atau dari Tuhan juga gitu kan, kayak jalannya Tuhan beda-beda. Jadi kalau gue personal sih gue nggak terlalu yang nentuin target gitu, tapi ternyata emang harus ya, kadang kita kayak gitu ya, harus nentuin target, minimal target terdekat gitu ya. Iya, at least gini, kalau kata gue ya, nentuin target tuh wajib, tapi hasilnya apapun legowo gitu. Dulu gue yang kayak, kok gue nggak gini sih gitu. Dulu gue tuh sempet kayak sedih banget sih, gue nggak dapet jadi ketos. Gue kan dulu SMA waktu ketosis, pasti kayak waketos tuh dikit lagi kan. Itu gue kan sedihnya bener-bener kayak, kenapa gue nggak jadi ketos gitu. Tapi kayak sekarang tuh gue nerima kayak, oh ya ternyata kalau gue jadi itu pun juga ya gitu kan. Jadi lebih ya udah, yang penting kita berencana, kalau nggak jadi ya udah terima aja pelajarannya. Yang penting kan udah maksimum, effortnya udah maksimum. Soalnya kan ada juga orang yang kayak udah ngejar target terus kok nggak jadi kesel gitu, jadi malah nggak ada cita-cita lagi gitu kan, nggak termotivasi. Oke. Tapi dari background keluarga lo ini itu emang semuanya kayak lo gini yang kayak harus achieve target gitu, atau ada juga keluarga lo yang legowo aja yang kayak santai aja kali mon gitu? Ada nggak sih keluarga lo yang kayak gitu, atau semuanya ambis? Semuanya ambis, kayaknya semuanya tahu mereka mau kemana deh, karena mungkin kita udah dari kecil diarahin. Dan kayak yang tadi gue bilang, keluarga gue, orang tua gue maksudnya tuh nggak pernah yang kayak kamu harus jadi ini gitu. Karena itu kayak kita dicoba segala macam hal, titik enaknya di mana, titik yang kamu suka di mana gitu, jalanin itu sih yang pengen gue terapin juga nanti kalau gue punya anak. Jadi kayak anak tuh diberi kebebasan, dan di saat anak tuh diberi kebebasan dia jadi kayak punya tanggung jawab. Gue sih ngerasa gitu, karena nyokap gue nggak pernah yang kayak ngelarang atau yang kayak kamu harus jadi ini, itu enggak. Gue yang kayak punya, nggak, gue harus cum laude nih, enggak, gue harus jadi ini gitu tuh. Jadi dia tuh kayak ngasih lo kebebasan tapi dituntun gitu, di guide gitu ya, nih lo mau ngapain nih abis ini gitu. Oh iya benar-benar, itu tips parenting yang bagus juga sih. Semoga buat kita nanti ya. Iya, amin ya. Amin. Nggak tahu kapan juga. Dari karir yang lo lagi jalanin sekarang kayak modeling gitu-gitu kan, lo lebih banyak terekspos lah mukanya, personal hidup lo juga lebih ke expose, personality lo. Tanggapan keluarga lo tentang hal ini gimana sih?